ini kita lakukan pengkajian kaitan dengan economic value aset pemerintah daerah yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Rencana kajian yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita kaji dulu peruntukan ruangnya dari masing-masing aset yang kita kaji. Kita tentukan ada 5 lokus titik lokasi aset yang ada di Kota Tasik, yaitu salah satunya yang tadi dibahas, yang disampaikan oleh Pak Kabid Aset, Eksetda Lama, kemudian Terminal Cilembang, kemudian ex kantor BPN, kemudian bekas kantor Disduknaker, kemudian ada beberapa aset lagi, kurang lebih ada 5 yang kita kaji. Yang pertama, kesesuaian peruntukan ruangnya, itu kita kolaborasi dengan pemerintah kota, karena kita juga tentu untuk pemanfaatan dan pengelolaan aset ini harus sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya. Kira-kira peruntukan ruang dari masing-masing aset tersebut untuk apa? Apakah untuk perdagangan, jasa, perhotelan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kaji kaitan dengan nilai asetnya. Kalau kami dari Litbang sebetulnya mengkaji itu yang kira-kira yang memiliki economic value yang cukup signifikan gitu. Kita dari satu aset itu tidak semuanya, karena kita keterbatasan juga, tidak semuanya kita kaji 41 asetnya, tetapi untuk sampel awal ataupun sebagai langkah awal kita kaji itu 5 aset yang tadi saya sebutkan, Eksetda, kemudian Terminal Cilembang, kemudian ex kantor BPN, dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang mudah-mudahan menjadi role model kaitan dengan mekanisme pengelolaan aset ke depannya. Sehingga aset-aset yang dikatakan tadi idle ataupun tidur itu bisa memberikan kontribusi positif, apalagi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah berkaitan dengan pengelolaan kekayaan daerah yang berupa aset ini. Gitu. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ke dalam PP 27 2014 berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ataupun barang milik negara, itu ada beberapa sistem pengelolaan ataupun pemanfaatan aset yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Aset. Ada bangun serah guna, kemudian bangun guna serah, kemudian ada sewa, pinjam pakai. Tetapi kalau berdasarkan kajian dari Litbang, sementara itu adalah kerjasama pemanfaatan, di mana nanti outputnya, hasil kajian kami itu harus ditindaklanjuti oleh SKPD teknis terkait, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan penanaman modal, untuk menarik mitra kerja kita, mitra investasi kita untuk pengelolaan aset tersebut. Nanti kita dengan konsep yang kita bangun itu, kira-kira bisnis plan apa yang paling menarik bagi pemerintah daerah untuk dikerjasamakan. Polanya akan seperti itu, sehingga pemerintah daerah minimal bisa menilai beberapa bisnis plan yang bisa ditawarkan oleh calon-calon investor tersebut. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2, betul. Kita harapkan ada kolaborasi dan sinergitas semua SKPD, maka output penelitian yang kita hasilkan nantinya perlu ditindaklanjuti oleh SKPD teknis terkait, baik itu dari bidang aset ataupun dari Dinas Penanaman Modal. Nah, ini yang memang harus ditindaklanjuti sehingga pemanfaatan dan pengelolaan aset kita jauh lebih optimal ke depannya. Yang lebih ekonomis itu adalah kaitan dengan kerjasama pemanfaatan dengan badan usaha ataupun calon investor. Nah, konsep yang kita bangun itu adalah rancang awal saja, di mana kita punya konsep. Ini kita punya aset ini, peruntukan ruangnya untuk ini, nilai asetnya sekian, monggo silakan calon-calon investor untuk bisa menawarkan kerjasamanya dengan pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pengelolaan aset tersebut. Nah, kita sebagai pemerintah daerah bisa menilai sekiranya mana yang proposal bisnis yang kira-kira paling menarik untuk kita kerjasamakan, gitu kan, seperti itu. Tentu hal ini, yang proposal bisnis ini artinya pengelolaan ini kita juga tidak bisa terlepas dari pemerintah kota sebagai wilayah, pemilik wilayah di mana aset itu berada. Nah, ini yang perlu sinergitas yang betul tadi Pak Wakil Ketua sampaikan, ini perlu dukungan dari para pemangku kebijakan, khususnya para Pak Bupati dan Pak Wali Kota Tasik, untuk membuat suatu kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan aset ini tentu harus menguntungkan semua pihak, baik itu pemerintah kabupaten sebagai pemilik asetnya, pemerintah kota sebagai pemilik wilayahnya gitu.